Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masih bersama saya Shogun di channel Shogun Rano Karno, dan kita bersama Mas J ya, dari Sragen. Gini Mas J, Gimana Mas Bro? mau sedikit sharing-sharing. Monggo, silakan. Kita kan mungkin seumuran lah ya, nggak beda jauh. Iya, tadi udah dihitung terpaut sekitar 4 atau 3 bulan ya. Ya, juga kita kan masih sama-sama single gitu ya. Iya. Ya, saya mau bertanya itu. Sebenarnya Mas itu sampai sekarang kenapa kok itu belum menikah gitu? Wah, Mau mencari kriteria cewek yang seperti apa, ataukah ada tujuan lain yang membuat Mas itu belum menikah sampai saat ini? siap. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat sering saya dengar dari siapapun orang yang saya jumpai, bahkan di sosmed, di orang secara langsung. Cuman ya saya kadang hanya, kalau di sosmed misalnya saya live IG itu kadang saya tidak menjawab, dan di saat bertemu langsung ya saya hanya menjawab sekedarnya saja. Tapi di sini karena Mas Shogun bertanya kepada saya eksklusif dan sampai mendetail apakah ada sesuatu yang memberatkan saya untuk masih belum menikah, saya jawab di sini. Jadi pertanyaan pertama tadi gimana Mas Shogun? Ada kriteria tertentu? Ya, ada kriteria tertentu. Jadi gini Mas Shogun, kriteria saya ya saya nggak munafik, saya mempunyai kriteria. Kriteria yang saya sebutkan di sini yang terlebih dahulu dari segi fisik ya. Ya. Sekarang siapa sih yang melihat seseorang tidak melihat fisik? Siapa? Saya tanya. Saya ini. Ya udah, nggak percaya. Jadi ya saya dari kriteria fisik saya sebutkan dulu. Saya menyukai wanita yang rambutnya panjang ya, tidak panjang-panjang banget ya, sedengan lah segini Ya. gitu. Cuman saya tuh nggak suka wanita rambut pendek segini itu, saya nggak suka, nggak tahu, lebih enak dipandang aja wanita berambut panjang itu. Dan kalau bisa memakai hijab. Terus tinggi tidak melebihi saya. Tidak melebihi saya. Emang tingginya berapa? Tinggi saya 165. 165. 165. Berarti di bawahnya ya. Ya 163 Iya. Pokoknya tidak melebihi tinggi saya. Tuh. Ya mungkin hanya itu saja. Jadi tidak kurus dan tidak gemuk. Ideal. Ideal lah. Itu dari segi fisik. Kembali lagi keserkan hati. Misalnya nih saya bertemu dengan wanita yang berambut pendek, yang tinggi, yang pokoknya berfakta balik dari kriteria saya. Tapi kok saya serak dengan orang itu, nyaman. Nah itu juga tidak memungkiri kriteria yang saya cari itu nanti jodoh saya seperti itu, tidak memastikan seperti itu, karena hati itu kan bisa tertuju kepada siapa saja. Kembali lagi dengan jodoh. Kembali lagi dengan jodoh. Dan memang kadang kita mempunyai kriteria, jodoh kita itu nanti akan berbalik tidak seperti kriteria kita gitu loh. Dan lagi itu dari segi fisik ya. Dari perilaku, saya lebih mementingkan adab dan sopan santun dan tata krama dibanding orang yang berilmu, pintar, bersarjana, bergelar, atau orang tua kan berduit lah berarti. Saya lebih mementingkan adab, sopan santun, dan perilaku menghargai lelaki itu lebih penting itu daripada saya. Nah, jadi di sini kesimpulannya apa? Saya itu tidak muluk-muluk mencari jodoh. Ini harus anaknya penggede, ini harus bersarjana, ini harus bekerja di institut tertentu, tidak. Saya lebih mementingkan ada perilaku, menghargai tata krama, sopan santun tadi. Itu adalah ilmu dasar kita hidup sesama manusia yang nantinya. Karena saya tuh berpedoman gini Mas Shogun,
simbah saya dulu pernah berkata, Le, kowe mangko nek ini aja bahasa Indonesia aja, nanti sebagian nggak ada yang tahu. Le, kamu nanti jika bertemu dengan seorang wanita, entah dari mana asalnya, jika wanita itu nurut kamu bilangin, kamu arahin, openono, rawatlah ya. Openono itu dalam arti ya wis peken gitu loh, Iya. tenanono gitu, seriusin lah. Jadi kesimpulannya di sini, entah itu wanita masa lalunya seperti apa, seperti bagaimana, sampai kasarannya itu wanita dulunya, mohon maaf ya, dulunya pelacur, jika ketemu saya omongi manut, dia bisa menghargai saya, dia bisa nurut sama saya, ya tidak memungkiri itu akan saya tenangi gitu loh. Jadi saya tidak muluk-muluk ini harus beragama kental, ini harus anak ustadz, ini enggak. Yang penting manut ya. Wanita itu manut, saya bilangi, wanita itu manut sama saya, menghargai usaha saya, itu nanti yang Tapi tidak peduli wanita masa lalunya itu. Enggak peduli, semua orang mau apa, asalkan dia mau dibilangin, mau nurut, itu ya. Karena memang sejatinya orang hidup itu punya masa lalu, Mas Gun. Iya, Saya sendiri pun pasti. punya masa lalu. Saya seperti apa, bagaimana dulunya, tentang dunia kelam saya, pasti saya. Tapi kalau sedangkan saya punya masa lalu seperti itu, saya menargetkan wanita yang benar-benar bersih attitude-nya, tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah neko-neko, berarti saya egois dong. jelas. Saya egois. Berarti saya dulunya pendosa kok mencari yang suci gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi saya tidak peduli orang itu dari mana, dari keturunan siapa, yang penting manut, Mau gitu. menghargai lelaki. Mau menghargai saya, itu intinya itu. Wanita menghargai saya, adabnya baik, perilakunya baik, itu yang akan saya ini. Kembali lagi keserkan hati maksudnya. Iya. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu, apakah masih ada tujuan lain itu loh? Keinginan, cita-cita atau apa yang membuat menunda pernikahan? Iya. Jadi, ngerokok dulu Mas Gun. Iya. Jangan tegang-tegang, minum dulu kopi. Saya tuh minta rokoknya Mas Gun terus ya. Enggak apa-apa. Kita seteng-seteng. Apakah ada tujuan tertentu hingga menghambat dalam prosesi menikah? Dulunya memang ada Mas Gun. Saya dulu tuh punya cita-cita. Aku nanti menikah di umur 28. 28. Karena dulu waktu itu saya berbicara seperti itu tuh kondisi saya memang masih belum siap Mas Gun. Iya. Saya insya Allah nanti saya umur 28 saya udah mateng, udah siap lah menafkahi anake wong. Saya bisa merawat dan mendidik anake wong di saat umur 28 tuh kayaknya nanti saya udah mateng deh. Ternyata sekarang di umur 26 saya udah merasa aku udah siap gitu. Udah siap ya. Udah siap. Jadi ya yang tadinya target saya 28, sekarang di umur 26 hampir menginjak 27 kayaknya udah siap gitu. Jadi kalau ada suatu hal tertentu yang menghambat saya tuh mungkin hanya kematangan. Dan saya sekarang sudah merasa siap dan matang berkeluarga. Tuh. Apalagi Mas Bro? Terus apakah wanita itu harus yang sudah bekerja dalam artian mapan atau yang pengangguran pun bisa? Enggak Mas Bro. Saya wanita itu mau dia pengangguran, mau dia bekerja, mau dia kuliah, di saat dia menikah sama saya stop kegiatan dia. Misalnya saya kenal dengan seorang wanita anak kuliah. Iya. Kita misalnya memadu hubungan lah, menjalin hubungan. Ya saya selesaikan dulu kuliah dia, baru menikah dengan saya. Gitu.
gitu. Saya ketemu dengan wanita yang bekerja. Kamu puas-puasin dulu kerjamu, nanti udah puas menikah sama saya. Jadi saya tuh nggak mau nanti istri saya tuh fokusnya terbagi, maksudku. Iya. Saya nggak mau. Berarti intinya sama-sama udah siap, udah mapan untuk berkeluarga gitu. Jadi bahkan kalau misalnya saya kenal dengan wanita yang saat ini menganggur, tidak melakukan apa-apa, jika dia udah siap, dia manut sama saya, adabnya bagus, perilakunya bagus, bisa menghargai laki-laki, ya udah itu. Dan saya siap, ya udah gitu. Jadi untuk masalah bekerja atau tidaknya, kuliah atau tidaknya itu saya rasa tidak penting, karena di saat saya sudah menikahi dia, saya harus siap lahir batin menafkahi dia, membuat bahagia dia gitu. Dengan cara saya. Terus gini, Mas J kan itu dari Seragen sini kan ibaratkan merantau lah ya. Ya, merantau. Merantau. Berarti untuk perempuan yang ingin dijadikan istri lah, Ya. itu apakah harus dari tempat Seragen itu Enggak. atau di mana itu perjumpanya lah? Baik, saya tidak pernah menargetkan jodoh saya harus dekat-dekat Seragen atau tidak. Saya tidak pernah menargetkan itu. Kembali lagi ke serakan hati. Saya melihat wanita ini kok seret, kok kayak nyaman gitu. Entah wanita itu berasal dari mana, dan dia masuk ke tadi ada perilaku tadi, ya udah saya nikahi dia, maupun wanita itu dari mana maksudnya. Iya sih. Jadi pertanyaannya maksudnya tadi, apakah ada lokasi tertentu Iya. untuk wanita yang masih cari atau wanita masih pilih gitu? Enggak. Dari mana aja, kalau dia adabnya bagus, perilakunya baik, bisa menghargai laki-laki, ya itu saya tenani gitu. Ya mungkin udah jelas ya semuanya kriteria atau apa yang menghambat Mas J itu belum menikah sampai saat ini. Ya doakan saja secepatnya. Amin. Saya juga udah pengen gendong anak. Saya pengen gendong Saya anak. juga sama. Lah iya toh. Saya tuh udah pengen gendong anak, pagi-pagi istri saya masak, saya tuh gendong anak saya di Enak depan. banget kali ya. Enak banget ya. Jadi kita kerja itu ada tujuannya. Iya. Jadi kerja saya tuh ya selama ini saya tidak memungkiri ya. Saya kerja, saya merantau, mempunyai penghasilan. Ini mau saya apa kan? Jujur saja, saya tuh orang nggak bisa megang uang, maksudku. Saya orang nggak bisa megang uang. Saya megang uang seberapa pasti habis. Entah dari mana, dari rokok atau dari beli apa, spare part motor, beli buat ini itu, dan itu pasti habis, maksudku. Dan saya ya salah satu tujuan saya tuh menikah. Aku kerja, duit tak kayak bojoku nyoh. Engko nek sewaya-waya aku njaluk, aku tuku rokok endi dite. Tadi dia ngasih gitu loh. Dia mau ada manage. yang mengatur dan mengendal Oh, misalnya nih saya punya kendaraan. Aduh kok pengen beli knalpot ya. Ya saya tarik sama istri saya nanti. Entah nanti misalnya saya manggilnya Bu atau Yang atau gimana. Bu, kayak pengen beli knalpot nih. Bagus knalpot ini kayaknya. Oh, anu ya. Janganlah, orang knalpotnya juga masih bagus, masih bisa dipakai, dan ini malah buang-buang uang ke hal yang enggak penting. Nah dia kan berarti secara tidak langsung bisa mengontrol kita. Gitu. Oh iya ding masih bisa buat keperluan. Tujuannya masih baik. Iya, yang penting. Kayak itu membayangkan istri masak di dapur, kita mainan sama anak Kita pulang kerja ada yang bikin kopi. Iya, ada yang bikin kopi, kita cium anak kita. Aduh. Rasanya tuh. Saya sudah membayangkan mas kayak gitu. Ya semoga Mas J cepat dapat jodoh nih, Mas. Amin ya Allah. Amin. Nggak tahu nih, kayaknya Mas Sukun dulu apa saya dulu, masih belum tahu nih. Mas J dulu aja. Entah ya kamu kondangan. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, mungkin udah cukup. Oke. Monggo ditutup. Mungkin sekian saja ya semuanya. Udah jelas
dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.